Oke, kali ini kita akan mengerjakan tugas 1 untuk membuat sebuah aplikasi berbasis web atau program berbasis web. Di sini saya coba buka dulu screen recordingnya biar kita bisa merekam apa yang sedang dijalankan oleh laptop saya. Di sini saya menggunakan MacBook Pro 2011 dan untuk media recordingnya saya pakai ini QuickTime Player untuk screen recording. Ini saya coba klik ini lalu screen recording. Oke. Ini sudah tampil, teman-teman bisa lihat. Dan untuk proyeknya sendiri saya akan mulai dari sini. Nah, ini saya sudah tampilkan di video ya. Terus habis itu kita menuju ke Visual Studio Code atau kode editor yang saya gunakan untuk membuat program. Nah, kebetulan di sini ada program yang sudah pernah saya bikin sebelumnya menggunakan framework CI. Nah, di sini kita akan coba mulai baru saja menggunakan new Windows. Lalu kita buka new file kita buat folder baru saja buat file baru saja, yaitu file index.html. Terus untuk HTML. Nah, untuk foldernya sendiri, karena ini project HTML biasa, belum menggunakan bahasa pemrograman khusus seperti PHP, JavaScript atau menggunakan framework khusus, maka kita bisa taruh foldernya di sembarang directory yang memang nanti akan digunakan untuk membuka file. Nah, di sini saya menggunakan folder dari disk data. Di sini saya buat folder baru bernama diskusi 3 atau diskusi 3 tugas 1. Oke, klik. Begitu saja. Di sini kita taruh filenya di sini, dan di sini sudah terlihat halaman file kosong yang nantinya kita akan gunakan untuk membuat program. Nah, sebelum membuat kode program, kita coba dulu perintah atau tugas yang diberikan di sesi tugas 1 kali ini. Maaf, ini program saya tutup dulu. Ini kita menggunakan satu file saja. Terus untuk tugasnya sendiri, di sini perintahnya adalah, di sini saya coba kopikan saja biar nanti saya tidak bolak-balik. Oke, saya menggunakan terus kok dikasih ke ini
Noya aja yang main, nggak bisa kasih lihat. Dikasih lihat sih. Oke, di sini perintahnya sudah saya berikan. Dan untuk membuat halaman HTML sesuai dengan perintah di bawah ini, maka saya tinggal menuliskan standar dokumen untuk HTML, yaitu doctype. Dimulai dengan tag HTML, ditutup dengan tag HTML juga. Di sini ada tag body, terus di sini juga ada tag head. Nah, untuk menuliskan kode awal sesuai dengan standar HTML di sini, di Visual Studio Code tersedia emmet atau shortcut khusus yang bisa mempercepat proses pengkodean atau penulisan kode. Dimana untuk membuat HTML seperti yang tadi sudah saya tunjukkan, ini cukup menggunakan shift lalu tanda pentung lalu enter. Nah, di sini sudah bisa terlihat seperti itu saja teman-teman. Bentar, saya lupa kalau untuk ini saya belum saya ingin menyisipkan komen di sini biar ini nanti bisa seperti ini saja. Nah, saya lupa, ternyata bisa di sini perintahnya adalah bisa menampilkan sebuah tampilan website yang menampilkan biodata saya, yaitu Rio Setiawan Yudin dengan nama, NIM dan jenis kelamin serta program studi dan fakultas. Sehingga di sini yang akan saya gunakan adalah nanti pada bagian head atau elemen head ini saya akan menyisipkan sebuah atau beberapa baris HTML secara inline untuk menyederhanakan filenya ini. Jadi saya tinggal tuliskan saja di sini style, lalu di sini nanti adalah kode CSS yang akan saya gunakan. Nah, untuk penjelasannya sendiri seperti itu. Terus JavaScript-nya kemungkinan saya akan tulis di sini. Sehingga di sini saya tinggal tuliskan script. Di sini nanti ada kode JavaScript yang akan saya tulis. Seperti CSS, di sini saya juga menggunakan internal CSS atau CSS yang ditulis dalam satu file di dalam HTML. Hal ini saya gunakan untuk menyederhanakan filenya saja ya, karena memang kebutuhannya cukup sederhana, belum terlalu kompleks. Sebentar. Oke, di sini untuk elemen bodinya sendiri atau elemen HTML yang akan saya gunakan pada dasarnya adalah untuk membuat tadi nanti biodata saya sendiri. Nantinya saya akan menggunakan yang namanya pertama adalah table, elemen table. Di sini saya gunakan ini adalah untuk mempermudah indentansi atau penjorokan dari nanti teks yang akan ditulis. Terus setelah itu mungkin saya akan membuat styling sederhana di sini menggunakan CSS. Nantinya cara CSS-nya akan ditulis di sini. Oke. Lalu untuk teks-teksnya sendiri mungkin saya di sini akan menggunakan
menggunakan text formatting CSS. Kalau teman-teman tahu, mungkin text formatting CSS itu ada banyak. Yang pada intinya adalah semua elemen yang digunakan untuk membangun atau membuat teks format atau format teks di HTML. Seperti contoh letak text heading atau text head, H1 sampai H6, ada P, ada empiris, ada strong, ada dan lain-lain. Di sini untuk mempercepat waktu saja. Di sini saya langsung saja sesuai dengan perintahnya adalah pertama adalah saya tinggal membuat elemen table, terus di dalam table itu ada tag tr ini artinya untuk baris atau table rows, terus di dalam table ada table. Nah, sebelum mengisi data-data ini saya tambahkan juga di sini halaman head atau table header. Tabel header di sini gunanya adalah untuk nanti membedakan antara bagian yang digunakan untuk header atau body. Nah, di sini sebenarnya ada satu lagi pivot, tapi biasanya yang saya gunakan. Saya cukup menggunakan sederhana elemen head atau body di dalam table elemen. Nah, untuk datanya sendiri karena di sini bentuknya seperti ini ya, mungkin di sini saya cukup menggunakan biodata mahasiswa. Terus di T-body saya juga bikin TR, lalu TD, ini berisi nama. Untuk T-head ini saya menggunakan T-head saja. Terus di sini maaf ya teman-teman, di sini ada bocil. Nah, memang bocil ini tidak bisa dilepas. Ada name, jenis kelamin, kan sudah ada di sini. Maya sama ibu sana bobo. Oke. Name, lalu di sini saya lupa terus ya teman-teman. Ada jenis kelamin, program studi, jenis kelamin, lalu ada program studi. Oke, setelah ini selesai, maka saya tinggal coba melihat datanya seperti apa atau tampilannya seperti apa. Kita coba preview dulu di sini. Saya tinggal buka filenya tadi di data, lalu kita tugas 1, kita coba langsung klik saja di sini dan langsung tampil di sini ya. Biodata mahasiswa. Nah, di sini karena saya menggunakan T-head-nya untuk membuat tulisan biodata mahasiswa, di sini default dari table itu sebenarnya adalah, kalau bisa saya tunjukkan seperti ini. Kanan ya bobo. Oke. Apakah harus di sini? Oh iya. Ini hanya sebuah contoh saja ya di sini, karena kita di sini punya P-head atau table head.
dimana isinya ada hanya satu kolom, yaitu biodata mahasiswa. Terus di pribadi di sini ada beberapa kolom, ada 4 kolom yang itu nanti ada di sini. Jadi bisa dilihat perbedaannya sendiri. Untuk yang elemen T-head di sini teksnya lebih tebal, dengan pribadi di sini teksnya lebih kecil. Namun seperti yang dilihat di sini bahwasannya ternyata tabel T-head ini karena secara default di sini hanya ada satu kolom di T-headnya, maka dia memakan space di kolom pertama di pribadi. Sedangkan nantinya saya ingin membuat biodata mahasiswa ini bisa ke merge sampai ke sini. Sehingga untuk melakukan itu saya sebenarnya tinggal menambahkan saja di sini, yaitu berupa call span. Atribut call span yang isinya sesuai dengan kolom yang diinginkan, yaitu 4. Nah, sehingga dia bisa merging ke 4 atau ke 4 sel atau ke 4 kolom seperti ini. Dan di sini karena ini saya akan menggunakan alignmentnya ke kiri, maka nanti saya juga akan menambahkan CSS di sini. Terus untuk untuk CSS-nya mungkin saya bisa tambahkan dulu di sini ya. Ini saya bikin style elemen inline CSS, terus atribut inline CSS, teks align mungkin ya, left. Seperti ini. Lalu di sini saya sebenarnya seharusnya setiap baris data ini tidak seperti ini, tidak dipisahkan sesuai kolom tapi sesuai baris harusnya. Jadi harusnya di sini setelah nama ini adalah nama saya, terus di bawahnya untuk data di bawahnya adalah NIM, selanjutnya jenis kelamin, lalu di bawahnya lagi adalah program studi, sehingga ini harus dipindahkan ke bawah. Sehingga untuk melakukan itu saya harus memperbaiki elemen yang ada di sini. Nah, seperti ini. Sini saya bisa langsung tulis Rio Setia Lanjudin. Terus di sini harus NIM. Hingga di sini saya isi NIM saya 0433523283. Program studinya ada di bawahnya. Jenis kelamin kali. Jenis kelamin laki-laki. Terus program studinya adalah di sini saya menggunakan satu sistem informasi. Terus satu lagi yang kurang yaitu fakultas saya adalah sistem sains fakultas sains teknologi. Nah, itu coba preview juga di sini. Nah, di sini sudah tampil ya sesuai dengan kebutuhan tadi yang saya inginkan. Cuman saya mungkin akan menambahkan sedikit saja. Di sini ada tanda titik 2. Terus di sini Terus di sini saya sebenarnya ingin memberi warna pada baris ini.
Oke, mohon maaf tadi sempat terjeda videonya. Saya lanjutkan untuk kita lanjutkan untuk styling atau pemodelan penggayaan dari tampilan ini. Di sini saya akan coba menghilangkan dulu ya border table yang ada di sini, sehingga nanti tampilannya lebih minimalis dan lebih friendly saja. Dan untuk menghilangkan bordernya, kita bisa hilangkan saja atribut yang ada di HTML atau elemen tabel ini. Saya coba refresh, di sini sudah hilang teman-teman. Nah, selanjutnya saya akan coba mengatur jarak dari masing-masing kolom ini biar nanti isiannya itu bisa lebih ke kanan sedikit. Terus saya akan coba membuat styling juga, di mana nanti setiap rows ini akan dipisahkan dengan warna ya, jadi ada pembeda warnanya di sini. Dan untuk melakukan itu, saya akan coba pindahkan juga semua styling CSS-nya ada di sini, sehingga nanti saya perlu menambahkan atribut atau kelas dan ID di halaman HTML-nya. Oke, langsung saja untuk melakukan hal tersebut. Saya akan mencoba mulai dari sini mungkin ya. Di sini saya akan coba menambahkan ID. ID-nya itu saya beri nama header. Terus di body saya coba tambahkan ID juga. ID-nya saya beri ID name container. Ini sudah saya bikin. Di sini pertama saya akan coba membuat terlebih dahulu perataan dari size tabelnya ya, yang di sebelah kiri tadi yang saya jelaskan. Pertama saya akan coba sepertinya di sini saya perlu menambahkan juga kelas ya, kelas di TD ini, kelas data, kelas data nih, kolom ini karena saya pakai kelas, jadi karena ini menggunakan kelas, jadi setiap TD itu saya tidak perlu membuat name kelasnya itu khusus seperti ID. Jadi bedanya kelas dengan ID adalah kalau kita menggunakan atribut ID, maka setiap ID itu harus berisikan name yang berbeda atau value yang berbeda. Tapi kalau kelas, kita bisa menggunakan satu kelas itu untuk banyak elemen. Nah, dari sini, ketika saya menambahkan atribut ID maupun kelas atau atribut yang lainnya, sebenarnya di sini tidak akan berpengaruh apapun, karena atribut kelas dan ID ini cuma sebagai identifikasi. Kita langsung saja di sini. Saya menggunakan selektor kolom dulu. Terus di sini saya isi terus di sini saya isi width-nya 100 px, width. Ketika saya refresh, maka ini akan sedikit bergeser. Coba tambahkan lagi menjadi 200.
datanya akan seperti ini. Terus saya juga akan coba menambahkan sedikit styling ya, untuk memberi jarak tingginya. Ini saya beli jarak ke 30, apakah akan berpengaruh? Nah, ini ada jaraknya. Kemudian selanjutnya saya coba menambahkan di sini warna. Nah, saya coba untuk, saya agak lupa ya di sini. Sebenarnya untuk memberi nama, memberi warna atau apa ya, sebutnya sebagai striped table itu sebenarnya bisa dilakukan manual di sini. Tinggal kita bedakan saja di sini, nanti kita kasih ID. Atau di sini ya. ID kolom 1. Kita copy saja. Di sini kolom 2. Di sini nanti kolom 3. Salah. Di sini kolom 3, di sini kolom 4, kolom 5. Sini nanti tinggal dihapus kolom 3, sini nanti kolom 4, sini kolom 5. Sini kita punya kolom, tinggal kita bikin seperti ini saja. Nah, ini bisa dilakukan seperti ini juga di tag TR kolom 1. Ini artinya untuk elemen TR yang berisikan ID kolom 1, kita bisa kasih warna background color. Kita coba kasih gray dulu ya, gray. Nah, dia akan berubah seperti ini. Setelah sudah selesai, di sini kita juga bisa menambahkan untuk kolom yang lainnya. 3, 4, sini sampai 5. Nah, di sini sebenarnya kita juga bisa membuat datanya itu menjadi RGB. Kalau tadi kita menggunakan hexadesimal, nah kalau ini kita menggunakan RGB atau nilai RGB-nya. Atau ketika kita mau menambahkan namanya apa, transparan, nilai transparasinya, kita bisa menggunakan RGBA. Nah, kita lihat perubahannya seperti apa. Nah, di sini karena kita menggunakan RGBA ini, kita bisa atur juga transparasinya itu bisa transparasi warnanya itu kita bisa atur sedemikian rupa. Misalkan nilai 0,5 itu nanti grey-nya itu akan, atau color-nya itu akan sedikit memudar karena dia itu transparan. Sehingga di sini kita bisa atur saja. Nanti saya akan kasih nilai 0,3 biar nilai transparasinya itu 0,3, sehingga bisa menghasilkan warna yang lebih memudar seperti ini. Jadi nggak terlalu ngeblok banget ya. Terus di sini kita coba, karena kita bikinnya strip, kita bisa atur di sini sebagai 1, sehingga bisa berubah seperti ini nih, maksud saya. Jadi setiap rownya itu bisa lebih terbaca dengan jelas. Oke, 1, 3, 1. Nah, seperti ini. Selanjutnya saya ingin mengganti si ini
itu biar kita memindahkan inline elemen ini itu ada di sini ya. Kalau ini biarkan saja, terus di sini kita coba rubah, tambahkan saja deh sini kelas saja, kelas judul atau titel. Sehingga di sini kita punya di sini kita bisa styling juga. Titel. Jadi kelas aplikasi. Kita terus di sini saya akan coba atur font size nya menjadi 50 pixel. Ini terlalu besar, terubah menjadi 20 pixel atau 30 pixel biar lebih besar. Seperti ini sudah jadi. Selanjutnya saya juga akan coba merubah si table ini. Tadi kan kita punya ini ya. Kita punya header. Di sini kita akan coba merubah warna headernya. Barisnya itu menjadi berwarna juga deh. Di sini kita akan coba merubahnya menjadi seperti ini, jadi lebih menarik. Terus kita juga akan coba atur jarak headnya atau paddingnya. Padding tapi untuk yang topnya, atau kita bisa atur top dan bottomnya itu di angka 2px 0px gini. Bisa 0px 2 dari 3px 3px 4px x 5px 5px tadi 10 deh, 10 pixel dari atas, berarti di bawah 10px seperti ini. Biodata mahasiswa. Terus saya juga akan coba menghilangkan ini ya, bordernya ya, dia lebih minimalis juga. Tabel ini saya bisa langsung saja di sini. Tabel border 0px 0px. Sepertinya di sini tidak berpengaruh, jadi saya bisa langsung menambah. Harusnya bisa berpengaruh.
Nah, sorry, sekarang saya cukup menambahkan ini seperti itu ya. Nah, seperti ini guys. Di sini saya sudah merubah data atau membuat tampilan sesuai dengan tugas 1, biodata mahasiswa, register LinkedIn, berisi nama, NIM, jenis kelamin, program studi, fakultas. Terus di sini saya juga terakhir mungkin saya akan memberi space atau memberi ukuran untuk kolom yang ada di samping identifikasi ini. Caranya sama seperti yang tadi, kita cukup tambahkan saja di sini untuk kolomnya. Tambahkan kelas. Seperti ini. Kolom 2. Seperti ini guys. Terakhir mungkin saya coba menerapkan ini. Di sini saya coba width-nya 100%. Saya coba akan membuat ini aja, box shadow. Dan ada ini ya, sini saya pilih seperti nilai broadnya saya coba bikin agak banyak, tapi di sini saya coba sedikitin 2 saja. Ini jadi 10. Di sini saya coba 10 saja. Di sini masih ada kurang ya, paddingnya ini saya coba atur. Padding
F-nya 2,5 pixel. Nah, di header juga saya coba dari sini ya, ada cara. Terus jadi di sini ya. Oh, coba rubah warnanya menjadi font. Terus mungkin family fontnya itu saya rubah. Di sini saya coba rubah pribadinya, font family-nya. Seperti ini. Mungkin sedikit styling juga di bagian sini. Mungkin akan menambahkan sedikit styling yang menambahkan foto, sehingga di sini atau untuk tugas satu ini mungkin cukup seperti ini saja, sudah cukup saya rasa. Oh iya, sedikit lupa teman-teman, maaf, mungkin untuk pembuatan tampilan website sederhana kita cukupkan untuk sampai di CSS saja. Di sini saya sedikit lupa untuk perintah yang seharusnya dikerjakan, yaitu menginstal text editor dan web server. Di sini karena memang saya sudah
menginstalnya terlebih dahulu ya, mungkin saya akan coba menunjukkan step by stepnya saja sambil nanti saya tunjukkan hasilnya. Tunggu sebentar, saya coba screen record dulu. Di sini. Nah, di sini sebenarnya saya sudah menginstal text editor. Yang saya pilih adalah Visual Studio Code karena selain ini sangat sederhana, ringan, dan cukup powerful tools di dalamnya karena banyak menyediakan ekstensi dan library, sebutannya itu sebagai ekstensi ya, dan emet-emet yang bisa dikustomisasi. Tools atau Visual Studio Code ini cukup powerful untuk digunakan bagi pemula maupun profesional. Nah, untuk menginstal Visual Studio Code ini caranya cukup mudah. Kita tinggal mencari websitenya itu ada di Visual Studio Code. Di sini Visual Studio Code visualstudio.com. Nanti di sini teman-teman bisa langsung diarahkan ya ketika ingin mendownload. Kita bisa download langsung di tombol navigasi yang ada di sini ataupun di sini. Di sini kita juga bisa memilih kalau aplikasi yang akan kita download itu untuk macOS base, Windows atau Linux. Dan di sini karena saya menggunakan macOS, opsi pertama yang ditawarkan adalah untuk Mac. Tapi kalau misalkan teman-teman pakai Windows atau Linux, pasti di sini akan tersedia pilihan pertamanya adalah untuk untuk Windows atau Linux. Tinggal teman-teman download di sini, lalu di sini akan mulai di-download ya. Kita coba tunggu sebentar. Sambil menunggu di sini saya bisa coba jelaskan bahwasanya keandalan dari Visual Studio Code ini banyak ya fiturnya. Yang pertama itu di sini juga dijelasin. Jadi kalau teman-teman pengen tahu lebih lengkap bisa langsung saja ke codevisualstudio.com. Di sini sudah bisa kalian temukan di dokumentasi resminya, dari mulai overview, setup sampai fitur-fitur yang bisa digunakan di Visual Studio Code. Di sini di overview-nya sendiri dapat kita lihat ya, di sini itu aksi-aksi yang bisa dilakukan di Visual Studio Code itu sangat banyak ya, cepat dan powerful. Kenapa bisa disebut fast? Karena di sini secara program itu relatif ringan. Terus powerful editing itu karena menyediakan banyak fitur-fitur yang membuat kita itu bisa lebih cepat dalam mengetik kode atau membuat kode. Seperti yang tadi, ketika saya ingin membuat halaman standar HTML, saya tidak perlu membuat atau menulis sintaknya itu dari awal sampai akhir. Saya cuma memberi satu kode, langsung saya enter dan standar kodenya akan langsung terimplementasi seperti itu. Nah, ini filenya sudah kita download, tinggal kita coba buka saja dan install. Kita buka, kita ekstrak dulu ya, karena filenya itu di zip atau di kompres. Nah, setelah diekstrak, kita bisa langsung klik di sini. Di sini tidak mendukung macOS saya. Namun sebetulnya ini bisa langsung diinstal kalau memang teman-teman memiliki atau mendownload versi yang kompatibel. Langsung di-download dan ikuti saja perintah di dalamnya. Terus setelah di-download, tentunya kalian akan bisa langsung diarahkan ke welcome page seperti ini ya. Jadi setelah aplikasinya dibuka, maka kita akan
disajikan dengan halaman pertamanya itu seperti ini. Dan untuk memulainya tinggal di sini bisa langsung open folder, bikin file baru, atau kita juga bisa melakukan clone dari repository di Git. Apa itu Git sendiri teman-teman bisa cari sendiri ya di luar. Terus dari sini selain text editor, kita juga harus menginstal yang namanya engine atau web servernya. Web server yang saya gunakan di sini, saya juga sudah mendownloadnya ya teman-teman. Saya menggunakan yang namanya Exam atau XAMPP. Di sini saya sudah mendownloadnya, dan untuk cara mendownloadnya sendiri itu hampir sama seperti kita mendownload Visual Studio Code. Teman-teman tinggal menuju situsnya, tinggal browsing saja kalau memang nggak tahu alamat situsnya seperti apa. Nah, di sini sudah langsung ketemu ya. Di sini kita bisa langsung mendownload SAM-nya itu mau versi yang berapa dan untuk OS apa. Karena di sini saya pakai OS Mac ya, jadi saya akan download di sini. Terus di sini yang versi yang terbaru adalah untuk PHP 8 ya. Di sini PHP 8 juga sudah ada di sini. Jadi setiap ada pembaruan untuk web server atau pemrograman PHP yang terbaru, dia biasanya akan mengikuti untuk updating. Dan setelah kita download dulu, kita coba download dulu. Nanti tampilannya akan seperti apa. Nah, kita akan diarahkan seperti ini. Nah, akan menginstal installernya ya. Nanti juga teman-teman bisa melakukannya. Sini karena saya sudah mendownloadnya terlebih dahulu, mungkin saya akan coba skip untuk proses instalasinya. Oke, setelah selesai, teman-teman bisa langsung buka. Nah, di sini bisa langsung diarahkan, set seperti itu, dan prosesnya juga cukup mudah. Teman-teman tinggal next saja prosesnya, maka akan selesai seperti itu. Dan setelah teman-teman download, di sini nanti teman-teman, kalau teman-teman pakai Mac, folder SAM itu ada di directory application. Terus teman-teman tinggal buka. Di sini juga sudah ada SAM manajernya. Jadi ketika teman-teman klik yang bagian sini, maka tampilan untuk di Windows itu seperti ini. Di sini ada beberapa service. Nah, kalau di versi macOS itu ada 3 service yang bisa diaktifkan atau di start dan di stop. Yang utama adalah untuk MySQL atau MariaDB database, ProFTPD server, dan Apache web server. Dan untuk menjalankan web server ini, yang pertama itu teman-teman bisa menggunakan Apache web server ini untuk di start atau diaktifkan. Prosesnya cukup gampang juga, tinggal teman-teman klik bagian Apache web server,
terus MySQL juga di start. Nah untuk sekarang ini kita karena tidak menggunakan database dan FTP, kita cukup menyalakan Apache Web Servernya itu saja. Dan untuk program yang tadi sudah kita buat, kalau tadi cara bukanya adalah langsung ke direktori programnya, nanti ketika kita menggunakan web server, kita itu tidak bisa melakukan hal yang seperti itu lagi, karena yang namanya web server nanti keperluannya adalah secara sederhana adalah menyembunyikan direktori aslinya, karena kalau misalkan direktori ini langsung diakses oleh klien, itu sangat berbahaya dan berpotensi intinya ketika kita menggunakan web server, maka semua program yang akan dijalankan kita masukkan ke web servernya itu. Dan untuk di SAM itu sendiri, untuk menjalankan atau menyimpan program itu sebenarnya sudah disediakan folder khusus yang kalau di SAMPP itu ada di htdocs. Jadi setiap program itu harus kita masukkan ke sini seperti itu. Di sini saya sudah copy tugas satunya. Tadi kita sudah memindahkan file atau folder program yang tadi sudah kita buat di sini ya teman-teman. Nah sekarang saatnya kita melakukan ini video recorder. Sekarang kita tinggal membuka filenya itu di web browser tadi. Nah, berarti saya coba rename dulu di sini biar nanti teman-teman bisa langsung paham ya. Di sini karena kita sudah memindahkan file programnya itu di htdocs, kita tidak bisa lagi membuka programnya itu seperti ini lagi, langsung menggunakan directory filenya seperti ini tuh nggak bisa. Sehingga yang bisa kita lakukan itu adalah sebenarnya di dalam web server itu kita bisa mengakses programnya itu lebih cepat ya, atau lebih dengan metode tertentu kita bisa mengakses programnya itu lebih cepat. Di sini kita tinggal menuliskan localhost lalu index html tadi file folder program yang kita buat itu apa untuk tugas kali ini. Nah seperti ini saja teman-teman. Terus setelah itu kita bisa menghilangkan juga sebenarnya index HTML nya ini, karena secara default ketika kita tidak menulis alamat filenya index.html, itu secara otomatis web server itu mencari index.html. Nah seperti ini. Nah demikian teman-teman untuk tugas 1, yaitu dari mulai instalasi Visual Studio Code atau kode editor, web server, dan membuat program sederhana yang bisa menampilkan biodata mahasiswa sudah selesai. Nah dengan demikian saya mohon pamit dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam pembuatan tutorial atau tugas kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan dan
Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.